Selamat datang di Kalasa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai laptop convertible lagi, meneruskan seri-seri yang sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan videonya, mengingatkan untuk teman-teman bahwa video kita akan selalu tampil di hari Rabu jam 6 sore dan hari Minggu jam 12 siang. Nah, laptop yang akan kita bahas kali ini merupakan laptop convertible dengan harga yang sangat relevan, tetapi dia sangat powerful karena menggunakan AMD 5000 series. Seri apa itu? Ini dia. Ini merupakan Lenovo IdeaPad Flex 5 yang menggunakan AMD Ryzen 7 5700U dengan codename Lucien dengan RAM 8GB dual channel 3200 dan storage-nya 512GB NVMe, dan yang kita dapat bermerek Samsung, dan laptop ini ditenagai GPU oleh integrated dari AMD dengan base Vega 8. Dan Lenovo membanderol laptop ini di angka 11.399.000, include garansi 2 tahun, accidental damage protection, dan include Office Home Student 2019. Seri Ryzen 7 5700U ini merupakan seri upgradean dari Ryzen 7 4700U, dan persamaan jika dibandingkan dengan Ryzen 4000 series ada di bagian arsitekturnya, di mana sama-sama menggunakan Zen 2, serta dia sama-sama memiliki TDP 15 watt dan sama-sama memiliki 8 core. Nah, walaupun sama-sama 8 core, 5700U ini memiliki 16 thread atau dia prosesornya 8 core 16 thread. Dan untuk clock speed-nya sendiri dia turun dari 2,0 menjadi 1,8 dan maksimal turbo boost-nya dari 4,1 menjadi 4,3 atau naik 0,2 GHz. Dan perubahan seperti ini akan sangat berdampak di masalah konsumsi dayanya. Dari sisi integrated GPU-nya juga sedikit ada perubahan, di mana pada 4700U menggunakan 7 execution unit, sedangkan di seri ini menggunakan 8 execution unit. Dan posisi shadernya pun berubah dari 448 menjadi 512, dan peningkatan ini akan cukup berdampak di performance GPU-nya, entah untuk rendering atau untuk bermain game. Laptop ini merupakan laptop convertible touchscreen yang layarnya dapat kalian tekuk atau kalian putar hingga 180 derajat. Setiap paket pembeliannya kalian akan mendapatkan active stylus pen seperti ini dan pen holder seperti ini, yang sayangnya peletakannya memakan slot USB, tidak seperti Asus yang dapat kalian letakkan di bagian layar. Untuk stylus pen yang kita dapat merupakan active stylus pen generasi yang kedua dari Lenovo dengan 4096 untuk pen pressure sensitifnya, yang membuat stylus pen ini sangat enak untuk kalian pakai menggambar atau kalian sebagai animator, dan ini cocok untuk kalian. Perihal stylus pennya serta layarnya, terdapat dukungan software dari Lenovo Pen Setting untuk mengatur tingkat sensitivitas dari stylus pennya, serta pengaturan untuk klik di fitur stylus pennya, dan terdapat indikator baterai yang menandakan baterainya harus kalian ganti atau belum. Untuk layarnya sendiri dia menggunakan Full HD Glossy IPS panel dengan 250 nits tingkat kecerahan, dan untuk refresh rate-nya di 60 Hz, dan ini sangat wajar untuk laptop non-gaming, dan dia memiliki 45% NTSC atau setara dengan 62% sRGB. Untuk feel touchscreen-nya sendiri jujur saja sangat enak dan minim delay saat kalian sentuh dengan tangan atau saat mengerjakan atau membaca dokumen tertentu, dan sangat cocok untuk kalian para profesional. Dan untuk bodinya sendiri secara keseluruhan menggunakan bahan dari plastik polikarbonat dengan dimensi 32 dikali 21,75, dan ketebalannya untuk layarnya posisi tertutup di 2,1 cm, dan bobotnya tidak bisa dikatakan ringan di angka 1,5 kg, dan kebanyakan laptop 14 in biasanya di angka 1,3 sampai 1,4 kg. Untuk framenya sendiri bisa dikatakan cukup tipis, terutama di bagian kanan dan kirinya. Di bagian atas terdapat webcam dengan resolusi 720p 30 frame per second yang menurut saya memiliki kualitas sangat baik dan di atas rata-rata jika kita lihat dari harganya. Tidak ketinggalan privacy shutter untuk akses keamanan webcam kalian khas Lenovo pada umumnya. Di bagian bezel bawah masih cukup tebal dan ini masih sangat normal. Turun ke palm rest-nya, tombol power tidak diletakkan di bagian ini, tapi diletakkan sejajar dengan port USB.
Untuk keyboardnya sendiri memiliki key travel 1,5 mili dengan feel klik yang sangat enak, tidak terlalu keras, dan memiliki 3 level pengaturan backlit atau 3 level pengaturan pencahayaan. Serta build quality-nya bisa dikatakan sangat baik, tidak terkesan murahan. Nilai minus dari keyboardnya sendiri adalah di bagian arrow-nya, terutama di bagian up and down, yang dirasa size-nya terlalu kecil dan tidak terlalu nyaman untuk kita pakai kegiatan akuntansi, atau page up, page down-nya juga terlalu kecil. Di bagian palm rest lain terdapat 2 buah speaker yang mengapit keyboard yang sudah tersertifikasi oleh Dolby Audio. Di bagian bawah terdapat touchpad dengan ukuran yang tidak terlalu besar, dia center terhadap spasi, dan yang paling enak telapak tangan kita tidak sampai menyentuh touchpad dan sangat nyaman untuk kalian pakai mengetik. Untuk touchpadnya sendiri sudah didukung oleh Windows Precision Driver. Di sisi lain atau di bagian pojok kanan bawah terdapat fingerprint sensor untuk akses login kalian. Beralih ke bagian portnya, agak disayangkan seperti yang saya katakan tadi, pen holdernya sedikit memakan USB Type-A-nya. Di sebelah kanan terdapat 2 buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, media reader, dan tombol power. Jika kita pakai untuk pen holder, berarti port USB-nya tinggal 1. Di bagian kiri terdapat DC-in konvensional, tapi charger yang kita gunakan merupakan charger USB Type-C, yang artinya USB Type-C di bagian kiri merupakan power delivery atau DC-in, tapi untuk DC-in standarnya masih dapat kalian gunakan. Dan juga diapit oleh beberapa HDMI, combo jack audio, dan Novo button. Selain pengaturan pennya, laptop ini dibekali oleh beberapa software, salah satunya Lenovo Vantage untuk mengatur berbagai macam hal, salah satunya Flip to Boot. Tidak ketinggalan software Dolby Audio untuk memaksimalkan kualitas audio kalian, serta fast charging teknologi terdapat di laptop ini dengan dukungan adaptor 65 wattnya. Nah, sekarang kita akan cek performanya. Setidaknya laptop ini bisa sedikit merepresentasikan power atau kecepatan dari Ryzen 7 5700U atau Ryzen 5000 series. Untuk pengujian pertama, SSD-nya kita mendapatkan speed yang cukup kencang untuk kelasan harga 11 jutaan di 2633 dan rate-nya di 1610. Kita lanjutkan ke simulasi renderingnya Adobe Premiere Pro 4K cut-to-cut tanpa efek dengan durasi video 1 menit serta single layer. Laptop ini mampu menyelesaikan hanya dalam waktu 59 detik saja. Ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan 4700 atau 4800. Kita lanjut ke pengujian rendering 3D-nya. Kita menggunakan Blender 3D Modeling BMW. Untuk CPU rendernya, sekali lagi ini mencatatkan waktu yang sangat cepat, jauh lebih cepat jika dibandingkan 4700 dengan waktu 4 menit 44 detik. Ini sangat luar biasa. Di pengujian selanjutnya, kita menggunakan 2 skenario. Yang pertama Extreme Performance dan yang kedua kita menggunakan Intelligent Cooling dari Lenovo yang dapat kalian atur menggunakan function dan tombol key. Di pengujian Synthetis R15 untuk Extreme Performance, kita mendapatkan skor di 1439 dan yang paling menarik di Intelligent Cooling kita mendapatkan skor yang lebih tinggi di 1641. Tapi ini tidak merepresentasikan performance dari prosesornya. Kita lanjut ke R20 untuk Extreme Performance Single Core. Kita mendapatkan skor di 485, untuk multicore-nya di 2933 dan kita looping 10 kali untuk kita cek konsistensinya di Extreme Performance dan rata-rata kita mendapatkan skor di 3514. Terlihat dari percobaan pertama dan selanjutnya itu terus naik performance-nya. Di R20 Intelligent Cooling, ini yang kedua, single core-nya kita mendapatkan skor yang sama di 485, tapi multicore-nya di percobaan pertama naik cukup signifikan di 3717, tapi di percobaan selanjutnya turun dan rata-rata di percobaan 10 kita mendapatkan skor di 3488. Dari percobaan di atas dapat sedikit kita simpulkan bahwa Extreme Performance walaupun percobaan pertamanya sedikit lambat atau sedikit lebih rendah, tapi dia memiliki performance yang lebih tinggi dan konsistensi yang jauh lebih baik. Kita lanjutkan ke pengujian gamingnya. Kita menggunakan 3D Mark Firestreak di Extreme Performance. Kita mendapatkan skor di 3164. Sedangkan Intelligent Cooling kita mendapatkan skor di 3054 dan suhunya sama di 97 derajat Celcius. Dan pengujian stress testnya Extreme Cooling mendapatkan skor di 98,7, artinya dia lolos uji stress test. Akan tetapi di Intelligent Cooling dia tidak lolos uji stress test dengan skor 96,7%. Dan berikut adalah grafik Firestreak dari tipe-tipe laptop yang secara laptop ini yang sudah pernah kita review. Dan berikut adalah simulasi game dari beberapa game yang sudah kita mainkan.
Game yang pertama kita menggunakan Dota 2 dengan setting resolusi Full HD, rata kanan atau full render. Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 23 hingga 27 frame per second. Kita akan ubah settingannya untuk mendapatkan FPS yang lebih baik. Saat settingannya kita ubah ke Full HD, rata kiri serta tetap full render, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 40 hingga 60 frame per second. Game selanjutnya kita menggunakan CSGO dengan resolusi Full HD dan kita buat setting grafik medium. Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 40 hingga 50 frame per second. Game selanjutnya kita menggunakan Genshin Impact dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat low. Kita mendapatkan kurang lebih sekitar 27 hingga 35 frame per second. GTA 5 setting Full HD serta grafik kita buat normal dan tekstur kita buat normal, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 40 hingga 50 frame per second. Game selanjutnya kita menggunakan PES 2021 untuk setting resolusi HD dan kita mendapatkan FPS maksimal di 60 frame per second. Dan percobaan game kita yang seperti ini, kita menggunakan setting Extreme Performance dan kesimpulan dari gamenya agak sedikit throttling saat posisi load atau GPU sedang tinggi. Untuk baterainya sendiri bisa dikatakan perubahan arsitekturnya ini sangat berdampak pada kualitas baterainya. Terbukti pada pengujian kita PC Mark 10 Modern Office, laptop ini mendapatkan waktu 11 jam dan masih menyisakan kurang lebih 20%. Artinya jika diteruskan itu mampu bertahan hingga 14 jam. Tapi jika kita pakai untuk multitasking dan kita konekkan ke WiFi, laptop ini mampu bertahan hingga 8,5 jam. Dan video playbacknya hampir 10 jam. Ini sangat luar biasa. Tapi dengan catatan brightness-nya kita buat 50%, backlit kita buat off, dan kita buat balance performance. Dapat kalian lihat, ini adalah hardware dari Lenovo Flex 5. Terdapat 2 buah heatwave, 1 fan, dan 1 buah exhaust. Tidak ada sama sekali yang bisa di-upgrade dari laptop ini, kecuali SSD-nya. Dan SSD yang kita dapat berukuran 2242. Jika kalian mau ganti dengan 2280 sudah ada soketnya, artinya kalian harus lepas 512 dan pasang yang lebih besar. Untuk kapasitas baterainya sendiri di 4570 dengan 52,5 watt hours. Dengan harga 11 jutaan dan yang kita dapat merupakan Ryzen 7 4700U, bisa dikatakan harga yang ditawarkan sangat relevan dan bisa dikatakan tergolong murah. Untuk peningkatan performanya pun bisa dikatakan cukup signifikan jika dibandingkan 4700 dan 4800U, serta tidak ketinggalan daya tahan baterai yang bisa membuat laptop ini memiliki nilai plus. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 8, untuk fitur kita berikan skor 8, dan performance jika dilihat dari harga kita berikan skor 9. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.